Total bayi yang sudah dilahirkan ada berapa, Pak? Tadi udah sebutkan ada 8 bayi berarti ya? Yang santri kan? Iya, Santriwati yang ada di pesantren di daerah Cibiru, ya. Nah, itu yang melakukan adalah guru dari pesantren tersebut. Nah, dari laporan tersebut terungkap ada beberapa yang di bawah umur hamil. Pada saat dilaporkan di bulan Mei, itu ada beberapa yang sudah melahirkan. Ya. Habib bukan siapa-siapa, Habib bukan nabi, Habib bukan manusia suci. Malu dikit lah, Anda ini numpang di Indonesia juga nih, petantang petenteng, terus gaduh orang Arab. Habib ini buat gaduh. Jujur saya malu sama seluruh bangsa Indonesia. Lihat tingkah si Bahar Smith ini. Dan juga pun sekalipun Rizik mengatasnamakan Habib, tapi perilakunya seperti iblis semuanya. Modal bahasa Arab, baca buku standar, ngoceh, jual diri, saya keturunan Nabi. Kalau mau masuk surga, cinta sama saya, dukung saya. Ujungnya minta upeti, bergaya pakai mobil mewah semuanya. Ini semua munafik. Jangan dengar ini Habib-Habib kadrun, Pak. Habib iblis sudah saya bilang. Ada keluarga Nabi seperti dia, dan saya yakin mungkin dia bukan keluarga Nabi. Tahu dari mana dia keluarga Nabi? Membuktiin dari mana? Cium kaki juga bahasanya. Emang sih saya lihat yang ikut-ikut kepada Bahar ini, kepada Rizik, orang-orang awam yang mudah-mudah digoblokin aja. Bermoral bejat kalian itu semua. Berteriak-teriak mau membela Pancasila. Kalian tuh khilafah. Kalian tuh lebih senang khilafah di Indonesia ini daripada Pancasila. Kenapa sekarang kalian tiba-tiba mau membela Pancasila? Hello! Harusnya mereka ini diusir dari negara ini. Kalau mereka tidak mau Jokowi presidennya keluar dari negara ini. Adudum berkata, saya berdoa pakai bahasa Indonesia karena Tuhan saya bukan Arab. Itu betul. Ada lagi yang mengatakan bahasa Arab katanya ada bahasa surga. Ini sudah sesat, ini sudah kafir. Saya sering berdoa pakai bahasa Indonesia. Ngapain pakai bahasa Arab nggak tahu artinya? Hanya orang goblok nggak tahu artinya pakai bahasa Arab, berdoa pakai bahasa Arab. Lah gimana Anda mau sampai? Arab itu kalau tidak ada Ka'bah nggak punya kehormatan. Apa sih seninya ada budaya Arab? Tidak ada. Bangsa yang nggak punya budaya, bangsa yang tidak melahirkan intelektual. Siapa coba intelektual Islam dari Arab? Tidak ada. Islam masih jauh dari kesempurnaan. Jangan sok Islami lah. Hindarin tuduhan kafir ini semuanya. Lihat Islam yang ada nih sekarang nih, pengen saya mau muntah kok lihatnya. Sudah nggak ada enaknya. Agama mempersulit orang. Banyak ulama itu, bagi ulama 212, bagi saya itu ilmunya, ilmu sesat. Sekali lagi, Tuhan bukan Arab. Tahu Dudung kan, Jenderal Baleho? Tuhan bukan orang Arab. Nah, yang seperti inilah yang Allah utamakan juga untuk masuk neraka. Bahasa menurut surga bahasa Arab. Jadi, kalau bukan karena para ulama, para habaib yang datang dari Arab bawa Islam ke Indonesia, ya, itu si Dudung mungkin masih nyembah pohon. Lalu Bahar Smith, orang seperti ini tidak pantas kita puja-puja dan puji-puji. Sebenarnya Rasulullah itu tidak suka kepada laki-laki yang mengikuti cara perempuan. Contoh, rambut panjang melebihi bahu, itu seperti perempuan, ya. Juga rambutnya dimerah-merahin juga kayak perempuan. Mulutnya juga kayak perempuan, itu juga Rasulullah kayaknya nggak suka, ya. Karena sekarang banyak laki-laki tapi bermulut perempuan, itu banyak. Ini pemerintah Jokowi ini mengkriminalisasi ulama yang mana? Bahar Smith, kau bukan ulama. Apalagi mulutnya menebarkan kebencian dan fitnah, itu harus ditangkap. Bahar Smith, kau jaga mulut kau, jangan sekali-sekali kau menebar kebencian atau permusuhan atau menyebar fitnah. Doa berbahasa Indonesia, berbahasa Inggris, berbahasa non-Arab, sepakat ulama mengatakan batal, tak boleh. Baik, ada kalau yang bukan bahasa Arab batal sholatnya. Mana ada orang kita sholat pakai bahasa asing. Inna sholati, my praying, wa mahyaya, my life, wa mamati, my die, lillahi ta'ala, for you, oh my God. Ada, kita mesti pakai bahasa Arab. Buat apa tutupan jilbab kayak ninja?
Tapi bulu kayak tadi keluar ngafin orang merasa diri paling Islam, kayak sorban, kayak selendang, peci. Allahu Akbar ngajak berantem. Berdalil pakai baju sorban ini, kok gampang amat jadi Islam? Pakai sorban, pakai selendang ini terus jadi Islam. Ya, kalau cuma gitu nggak usah turun Nabi Muhammad. Kenapa kita kok ada gerakan di sini kafir? Bahwa patung Garuda itu kafir. Itu dulu yang ditumpas oleh Nabi itu berhala. Patung burung Garuda. Orang tidak pakai cadar dibilang kafir. Orang kalau tidak begini dibilang kafir. Kalau tidak ikut sistem ini dibilang kafir. Kita semua harus melawan, bukan hanya pemerintah. Rakyat juga minta kita melawan, kita menindak. Mencuri listrik. Ini dalil yang mengatakan boleh. Ingat baik-baik, kalau mau mencuri, pegang dalil. Negara yang tidak adil, kalau begitu boleh mencuri. Karena listrik ini diambil dari alam, maka itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Punya Allah, berarti milik bersama. Kita curi aja. Halal haram demokrasi. Kita pakai dulu sementara sistem kafir ini. Orang bilang kafir mana bisa. Sementara kalau semuanya sudah baik, kita pakai sistem Islam, naik khalifah. Apa hukumnya berwisata ke tempat ibadah orang kafir? Contohnya Candi Borobudur. Hukumnya haram, karena itu termasuk persetujuan kepada peribadahan mereka. Kita nggak boleh datang ke situ kecuali untuk satu tujuan. Mau membubarkan orang yang lagi beribadah kepada selain Allah. Haram hukumnya masuk ke rumah ibadah orang lain. Haram. TV itu dikatakan para ulama haram. Maka usulan anak kepada antum-antum yang punya TV, buang tuh TV. Bahaya. Bagaimana hukumnya musik dulu kan? Saya katakan haram. Surah 26 As-Sikat 31 ayat 6 dulu kan udah dibaca kan? Dari mana musik itu? Dari gereja. Musik bagian ibadah Kristen. Makanya sekarang mereka nyanyi, Pak. Haleluya, puji Tuhan. Sorga. Kapan musik masuk Islam? Pernah nggak musik mualaf? Itu permainan syaitan. Orang kafir itu di neraka. Yang dimaksud patung Yesus Kristus, patung Brahma, Hindu Siwa, patung semua patung itu jadi bahan bakar api neraka. Nanti membakar orang yang menggambarnya. Itulah yang ditempelkan salib di belakang ambulan. Kalau masjid kita punya ambulan, balik dari sini ambil pilok itu lambang yang ada di ambulan, ganti dengan bulan sabit. Batu hitam itu ya Allahnya orang Islam. Kenapa harus pergi ke Arab Saudi untuk mutar-mutar batu hitam itu? Bahkan kita kalau naik haji itu putar 7 kali. Sekali putar, cium itu batu hitam. Putar lagi sekali, cium batu hitam itu. Tidak ada masuk surga di dalam Islam itu. Lalu saya tunjukkan ayatnya. Quran surat Al-Ahqaf ayat 9. Jadi Nabi Muhammad tidak tahu apakah dia masuk surga atau tidak. Nah ini yang dimaksudkan oleh Muhammad Kacai, bahwa tidak ada keselamatan di dalam Islam. Benar itu ada di dalam Al-Quran kok. Ayatnya ada bahwa Nabi Muhammad ketika sholat didatangi oleh jin dan mengerumuni ketika dia lagi sholat. Ayatnya ada. Orang Islam aja yang nggak tahu ayatnya di mana. Terus ada lagi pertanyaan, apa maksudnya bahwa Muhammad masuk neraka? Jadi Muhammad itu masuk neraka? Jelas aja karena Al-Quran juga bilang begitu. Quran surat ke-19 ayat 71 dan 72 dan 300 ayat di dalam kitab itu boleh menyelesaikan nyawa orang. Surat ke Al-Baqarah ayat 191. Yuk sekarang kita berpikir, jangan takut murtad dong. Daripada kamu mempercayai sesuatu yang tidak benar. Betul nggak? Ya iya, berpikir kritis. Bela kitab sucinya, bela Tuhannya. Ya kan? Kalau Tuhannya pun setan mungkin dibela juga, kan begitu. Jangan katakan bom bunuh diri. Ini banyak wartawan-wartawan yang tidak islami memakai istilah-istilah kafir tanpa dia sadari. Gerakan bunuh diri, padahal gerakan mati syahid. Zaman sahabat Nabi pakai pedang,
Zaman sekarang tak pakai pedang, letupkan, ledakkan, mati syahid. Ada pun orang yang mengejek ini mati konyol. Orang mati syahid dia katakan mati konyol. Saya pernah ditanya, apa pendapat Pak Ustadz tentang ISIS? Bagus, saya bilang. Siapa yang tidak ikut kepada ISIS, kafir, halal darahnya. Ceramahnya Ustadz Abdul Somad. Ya, ceramah yang membenarkan bom bunuh diri. Bom bunuh diri itu memang benar dalam Islam, dan ini mengamalkan surat Al-Anfal ayat yang ke-60. Orang Islam yang baik itu yang menjadi teroris. Buka Al-Anfal ayat 60. Kesibukan para lelaki yang masuk surga di surga adalah memecah perawan istri-istrinya. Perawan terus. Mereka menyatakan bahwasanya kesibukan penduduk surga itu memecahkan keperawanan para bidadari. Ternyata ini kesibukan mereka. Bagaimana mereka tidak sibuk? Sementara bidadari yang Allah siapkan bagi mereka sangat luar biasa, indah, cantik, dan moleknya. Salah satu nikmat yang ada dalam surga adalah pesta seks. Minta maaf, karena inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Agama musuh besar Pancasila. Indonesia itu harus memisahkan antara agama dan negara. Agama dan negara kalau dicampur aduk, maka dua-duanya akan mundur. Kalau negara ingin maju harus dipisahkan dari agama. Mana lebih bagus Pancasila sama Al-Quran? Gitu kan? Sekarang saya mau tanya nih semua. Yang berjuang di abad 20 itu Nabi yang mulia Muhammad apa Insinyur Soekarno untuk kemerdekaan? Saya mau minta jawaban. Di abad 20 yang berjuang untuk kemerdekaan itu Nabi yang mulia Muhammad atau Insinyur Soekarno? Ayo jawab, gak ada yang berani. Beb, ini lagi rame Beb. Apaan? Ada yang ngomong katanya di dalam salib itu ada jin kafir, Beb. Apa benar di Al-Quran ada seperti itu? Tidak ada. Terus dia ngolok-ngolok lagi simbol Tuhan agama lain sampai dibikin kepalanya ke kanan apa ke kiri. Apa boleh di Al-Quran seperti itu? Tidak boleh. Dia ngomong lagi, Beb, katanya jin kafir itu manggil haleluya. Apa boleh di Al-Quran seperti itu, Beb? Tidak boleh, Allah tidak boleh. Terus kenapa dia masih bikin kayak gitu, Beb? Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi. Bible Kristen itu palsu. Biar jenderal 100 bintang. Kalau kafir kau ke neraka. Tidak ada urusan. Kepenuhan Roh Kudus. Roh Kudus. Lapor lagi ke Roh Kudus. Lapor Yahya Waloni bilang Roh Kudus. Lapor. Dongeng tambah tahyul sama dengan omong kosong. Makanya di situ judulnya Matius, Markus, Lukas, Stefanus, Tetanus, Spiritus, Captikus. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia akan katakan Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Tidak benar. Saya ulangi, tidak benar bahwa Nabi Muhammad sudah dapat jaminan surga. Nabi Muhammad tidak dijamin masuk surga. Tidak ada ayatnya Muhammad masuk surga. Muhammad sendiri dikerumuni jin. Ada ayatnya Muhammad dikerumuni jin. Muhammad itu dekat dengan jin. Pokoknya saya bongkar budal badil. Kitab karangan manusia, kitab dongeng Arab kita bongkar. Ayo nyadar bangsa Indonesia. Nyadar ya, tidak ada apa-apanya Muhammad bin Abdullah itu. Katanya Muhammad itu utusan Allah. Tapi kenapa tidak satupun wahyu yang turun kepada Muhammad? Jelas ya ayatnya, Muhammad ini dekat dengan jin. Beranggapan bahwa Islam adalah agama yang sudah sempurna. Mana mungkin di dunia ada kesempurnaan? Islam belum pernah sempurna. Pada detik pertama Nabi meninggal dunia sudah pecah kongsi. Sampai Nabi juga tidak ada yang mengurusi kafannya. Bahwa Nabi itu bukan membawa agama baru, tapi dia ingin mengembangkan sekte baru dalam agama Nasrani. Mengucapkan la ilaha illallah masuk surga. Memangnya Aladin, Bim Salabim. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran dan peri kemanusiaan. Gue nggak pernah mundur.
Dan gue gak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Gue bilang. Karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan. Sama saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel. Karena saya mengatakan kebenaran. Hai teman-teman, saya mau memperlihatkan transaksi saya hari ini lakukan trading. Ini bukti transaksi saya untung $4.500 US, itu sekitar 68 juta rupiah. Semua keuntungan bisa saya dapatkan dengan fasilitas copy trading. Kalau saya bisa, kalian juga bisa guys. Oke, itu yang mau saya tunjukkan. Like video ini sekarang juga dan gunakan link di kolom deskripsi, maka kalian berhak dapat bonus kalian. Promo ini ada masa waktunya, jadi jangan ketinggalan. Bukan cuma itu saja, transaksi tidak dikenakan fee, baik itu investasi saham, trading forex, komoditas, bitcoin, dan lainnya. Kalian bisa melakukan transaksi berapa kali pun atau unlimited trading. Dan tidak ada fee sama sekali. Jika transaksi di tempat lain sudah berapa fee-nya. Setelah menonton video ini, ayo mendaftar sekuritas hari ini, gratis dan tidak ada minimal deposit. Pastikan kalian menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus. Bukan cuma itu, kalian akan dapat kelas trading online gratis senilai 3 juta rupiah atau $200 jika kalian deposit di bulan ini. Selamat menonton guys, enjoy! Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian, penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Memuliakan Habib itu tidak ada. Mengkultuskan Habib itu tidak ada. Tidak ada dalam Al-Quran. Kalau cuma kecintaan kepada Habib, sedangkan Habib itu tidak ada jaminan kesucian, nggak perlu dideklar di Al-Quran dikatakan mencintai Habib. Nggak ada ini. Ini sudah penyesatan dalam Islam lah. Pengkultusan terhadap Habib berlebih-lebihan dicari. Dan saya perhatikan seperti Bahar ini bukan Bahar saja, banyak di kalangan Habib yang merasakan dirinya itu istimewa mulia, memposisikan orang-orang ini, maaf loh, yang non Habib ini seperti rendah sekali loh. Rizik pun juga, wah diagungkan Habib, apa kosong semuanya, cuma bisa keluar-keluar, siapa semua orang juga bisa. Lah untuk Bahar satu ini terlalu buat onar. Tidak ada keluarga Nabi seperti dia. Dan saya yakin mungkin dia bukan keluarga Nabi. Tahu dari mana dia keluarga Nabi? Membuktiin dari mana? Tidak bisa buktiin. Sekalipun saya yang dipanggil Habib, tidak ada yang bisa membuktiin keasliannya. Siapa? Kalau mau tahu asli atau enggak keturunan Nabi itu nanti serah mati. Hanya Tuhan yang tahu. Habib ini tidak beda seperti label suku lah. Suku Padang, suku Batak, suku Sunda, itu aja. Tidak lebih dari itu. Kita ini semua sama. Jangan klaim-klaim Al-Quran mengatakan, wah, ini punya kelebihan, tidak ada. Tidak perlu diklaim diperbesar ini Habib. Biasa-biasa saja. Hormatin seseorang orang itu bukan karena nasabnya, tapi karena ketawaduan dan keilmuannya. Misal seperti Habib Lutfi. Dia mungkin lebih bagus bisa bergelar Habib. Tapi saya tidak pernah melihat Habibnya dulu, tapi saya lihat sebagai figur Habib Lutfi ini apa? Sosok yang sopan santun, tawaduk, berilmu, dan lisannya itu baik, tidak caci maki, tidak merendahkan orang. Dan saya perhatiin apa? Banyak sejenis Bahar ini, Habib-Habib biasa yang cuma modal sorban, gede, cuma baca teks buku, baca, terus dipanggil ulama. Enggak itu, ulama itu bisa berpikir, yang bisa memahami Al-Quran. Lah, kebanyakan ini para Habib ini juga itu cuma modal kitab buku, dia tidak memahami Al-Quran. Nah, cuma itu sayangnya aja loh. Klaim-klaim itu. Nah, di sini seperti Bahar ini manusia paling menjijikan bagi saya yang pernah saya lihat hidup. Ngapain Anda semua cium tangan bola-balik? Cium kakinya. Ini biadab jahiliyah. Cium kaki juga bahasanya. Emang sih saya lihat yang ikut-ikut kepada Bahar ini, kepada Rizik, orang-orang awam yang muda-muda digoblokin aja. Dikasih ceramah, lu nanti kalau nggak cinta sama Habib, nggak dapat syafaat Rasul. Siapa yang bilang?
Semua manusia sama di sisi Tuhan. Seperti Bahar, orang suruh cium kakinya. Berarti Anda apa? Mencurut Tuhan mencium kaki Anda. Karena setiap manusia itu ada roh Allah di situ. Ini biadab. Ini saya perhatiin mana nih Habib-Habib juga nih. Arobito, Kator Kantai mewakili Habib. Didik tuh, Habib-Habib yang goblok tuh. Yang sesat saya bilang. Di saat Rizik bermasalah semua teriak-teriak. Ini biang keroknya. Nabi Muhammad Ar-Rasul yang disucikan Tuhan tidak pernah memposisikan dirinya apa? Lebih tinggi dari orang termiskin di Mekah. Ini Rasul. Sementara yang aku ngeklaim merasa anak cucunya udah kayak petantang pententeng lebih dari Nabi, cium tangan bolak-balik. Nah, karena di agung-agungan si Bahar ini akhirnya ngelunjak, harus membela Rizik. Siapa yang membenci Rizik melawan dia, saya lawan. Jangan merasa Islam itu cuma Anda, jangan merasa Habib itu cuma Anda. Hah? Saya juga Habib, tapi saya nggak pernah, saya malu kalau dimulia-muliakan. Apa diri saya masih kotor? Ada manusia suci di sini? Nggak ada. Kok bisa Anda merasa dimuliakan orang bahagia, dipuja-puja? Nggak malu sama batin Anda? Anda masih busuk, Anda masih kotor. Hah, yang begini-begini nih, Habib-Habib. Jangan pernah dengar. Kalau nabinya aja begitu sederhana, kok ini Habib-Habib bompleng harus ikut Habib seperti Wahyu? Kalau nggak ikut dia katanya nggak dapat syafaat Nabi. Siapa yang bilang? Jadi kalau yang merasa petantang petenteng, teriak Nabi rumahnya mewah istana, bukan pewaris Nabi. Kalau Anda pewaris Nabi berarti Anda harus ngikutin jejak Nabi Muhammad. Nabi buat besok nggak ada yang untuk dimakan. Anda ini juga semuanya mau ngagung-ngagung Habib juga kalau karena banyak duitnya. Coba kalau Habib tuh gembel miskin, ilmunya tinggi tawadhu, ya nggak ditengok. Cuma di tempat-tempat orang kaya, itu aja. Jadi saya minta ini seperti Bahar Smith ini, yang sok petantang petenteng pakai mau ngelawan. Kenapa saya marah? Saya merasa Habib, saya terhina, saya malu. Jujur saya malu sama seluruh bangsa Indonesia. Lihat tingkah si Bahar Smith ini. Dan juga pun sekalipun Rizik. Mengatasnamakan Habib, tapi perilakunya seperti iblis semuanya. Mengadu domba anak bangsa, yang satu suruh mencium kakinya. Malu dengan bangsa ini. Ini manusia nggak tahu diri. Lah ini kenapa sih cucu-cucu Nabi mendompleng? Datang orang minta dihormatin, minta dikasih kelas nomor 1. Siapa Anda? Jadi saya mintalah kepada Habib-Habib semuanya yang mendudukkan dirinya, merasa lebih hebat, lebih mulia. Itu Anda iblis. Karena hanya iblis yang merasa bangga dengan iblis. Orang baik semua sama, mau agama siapapun. Jangan menghinakan manusia, sekalipun dia non-muslim. Apapun dia manusia, dia tercipta dari roh Tuhan. Saya lihat tampangnya Bahar ini tidak ada. Tidak ada sedikit Nur Muhammad, tidak ada sedikit sinar Nabi Muhammad di diri yang Bahar. Dan saya kaget di acara itu, yang katanya Maulud Nabi, isi ceramahnya sampah. Mencaci maki, ngotot, sok preman. Gak usah, Anda tuh kebanyakan bacot aja, sok menantang orang yang gak seneng Rizik, katanya mau diserang semua. Siapa Rizik? Siapa Anda? Mau nantang sok preman. Saya sedikit gak ada yang takut dengan Anda semua. Malu dikit lah, Anda ini numpang di Indonesia juga nih. Petantang, petenteng, terus gaduh, orang Arab Habib ini buat gaduh. Akhirnya karena perilaku Anda, orang mencaci maki. Dilecehkan tuh yang namanya keturunan Nabi Muhammad. Enggak salah mereka. Karena kalau lihat Habib-Habib yang begini, ya siapa mau ikut melecehkan? Jebloskan lagi nih Bahar. Ini manusia sampah, nggak ada gunanya. Jangan karena seseorang negeri ini gonjang-ganjing. Pakai mau nantang siapa? Loh, Rizik itu di penjara. Yang memenjarakan itu negara. Anda mau perangin? Hah? Mau ngelawan TNI? Mau ngelawan Kasat Dudung? Mau jadi Andika? Rakyat semua juga turun tangan akan melawan Anda. Saya nggak yakin Anda Sayyid, dan saya nggak yakin Anda Habib. Jangan-jangan keturunan Anda campur setan di atas. Siapa yang tahu? Karena kalau Anda benar keturunan Nabi, Anda harus akhlak yang mulia. Contoh tuh Habib Lutfi. Itu layak diberi gelar Habib. Tapi kalau kayak Anda, jijik saya. Kalau lihat Bahar, jujur maaf, saya seperti lihat iblis.
Saya minta kepada Habib-Habib yang masih punya waras otaknya, tolong Anda bicara. Diem Anda itu mendukung si bejat-bejat Habib ini. Yang cuma keluar kampung, masuk kampung untuk nipu orang kampung. Ujung-ujungnya apa? Duit. Modal bahasa Arab, baca buku standar, ngoceh, jual diri, saya keturunan Nabi. Kalau mau masuk surga, cinta sama saya, dukung saya. Ujungnya minta upeti. Saya tahu semua, kalau nggak ada duit ya nggak ada yang mau jadi Habib. Bergaya pakai mobil mewah semuanya. Ini semua munafik. Lah, kalau ulamanya begini, lah gimana pengikutnya? Katanya ulama pewaris Nabi. Seharusnya apa? Ikut semua jejak kehidupan Nabi. Mikirkan umat hidup sederhana, nggak ada harta kelebihan, tidak pernah menyombong diri. Sampai dijulukin tidak ada bedanya dengan orang miskin termekah, tawaduk duduk. Ini pewaris Nabi. Tapi ulama sekarang, ustadz sekarang saya palitin sudah kayak infotainment artis so. Ditarifin 15 juta drama, itu Anda pelacur. Yang dibilang pelacur itu apa? Menjual ayat Tuhan. Anda tarifin, itu Anda pelacur, Anda menjual Tuhan. Ayat Tuhan Anda tarifin. Buat semua ustadz, jangan dengar ini Habib-Habib kadrun Pak sudah. Habib iblis sudah saya bilang. Pokoknya kalau ada orang yang pakai label Habib ingin membuat perpecahan, jangan anggap itu Habib. Tolong jangan disemakan dia keluarga Nabi. Dia bukan keluarga Nabi. Ini kebiadaban atas nama agama. Saya belum pernah terjadi ini. Saya malu sebagai Habib. Saya sampai nggak bisa lihat tingkah lakunya Bahar. Tapi saya lihat satu, tidak ada tokoh Habib yang menolak. Jujur saya emosi bicara ini. Kenapa? Saya ngadepin iblis, ngadepin setan seperti Bahar ini. Cium kaki, astagfirullah, ini apa ini? Gaya rambut panjang, apa ini? Hancur Islam. Anda telah meludahi Nabi Muhammad. Anda telah menghinakan Nabi Muhammad. Cuma modal baca maulid, merasa cucu Nabi, minta dimuliakan. Nggak ada itu kemuliaan. Nggak ada kemuliaan. Dan saya mintalah nih semua orang-orang yang pribumi, orang yang itu, jangan terlalu berlebihan memposikan Habib. Habib bukan siapa-siapa. Habib bukan Nabi. Habib bukan manusia suci. Jadi saya minta sekali lagi, itu Ahlul Bait dalam Al-Quran itu bukan menyebut Habib, dan tidak ada spesialisasi, tidak ada sedikit ayat atau apapun untuk memuliakan Habib, tidak ada sama sekali. Saya mintalah semua orang, jangan Anda kinjong Habib. Nanti Habib ini keluarnya kayak Habib Bahar, Rizik. Tidak pantas dia mendapat gelar Habib, tidak pantas dia didudukkan sejajar dengan Nabi. Si Bahar itu orang gila, orang sakit jiwa, dan juga kepada Habib-Habib yang lain. Jangan Anda memposikin lebih mulia dari mereka. Ini iblis. Sementara Nabi sendiri Muhammad tidak pernah merasa dirinya lebih mulia dari orang lain. Makasih banyak buat kalian yang nggak skip dan nonton video ini sampai habis. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol subscribe, dan makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol loncengnya. Jangan lupa bagikan informasi ini ke teman atau family Anda. Mungkin teman atau family Anda membutuhkan investasi ini. Oke guys, sekian dulu dari saya. Jangan lupa follow Instagram saya di @johannesleongofficial untuk kata-kata motivasi setiap harinya. Bagi kalian yang termotivasi nonton video ini, ayo like video ini dan subscribe di channel ini. Dan buat kalian yang sudah subscribe di channel ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video. Hai teman-teman, kalian sudah membuka akun untuk melakukan investasi atau trading? Jika belum, membuka rekening sekuritas itu gratis loh. Bahkan cuma butuh 5 menit saja. Cepat dan simple. Dan semua bisa dilakukan secara online. Sampai saat ini ketika kita mau melakukan investasi saham atau trading forex, kita masih menggunakan cara yang kuno. Seperti kita menelpon banker atau broker yang melakukan atau mengeksekusi transaksi kita. Tapi apakah kalian tahu, untuk membeli saham atau forex, kita cuma login, lalu memilih apa yang kita mau, lalu masukin angka berapa banyak yang ingin kita beli, lalu tinggal klik. Sesimpel itu. Sampai saat ini kita bingung mau investasi saham luar negeri, trading forex, komoditas, dan cryptocurrency di mana tempatnya. Kita bisa lakukan semua trading di sini, karena sekuritas ini merupakan one-stop shopping.
Sampai saat ini kita membayar fee di setiap transaksi kepada banker atau broker. Setiap kita melakukan transaksi jual beli, biasanya kita dipotong fee oleh platform kita. Kalau dalam 1 bulan kalian melakukan transaksi 1 kali, mungkin tidak terasa. Coba kalian melakukan trading sebanyak 100 kali. Sudah berapa fee-nya? Misalnya kalian membeli saham Google dengan fee per transaksi $10. Jika kalian membeli saham Google 10 kali, maka fee transaksi sudah $100. Belum lagi kita akan dikenakan fee ketika kita menjual saham itu. Itulah sebabnya kenapa saya memilih sekuritas ini, karena tidak ada fee sama sekali. Saya ulangi, tidak ada fee sama sekali ketika kalian melakukan transaksi. Dan yang kedua, kalian bisa melakukan unlimited trading atau trading sebanyak apapun. Ya, kalian bisa melakukan trading 10 kali, 100 kali, 1000 kali dalam sehari tanpa dikenakan fee. Jadi berapa banyak uang yang kita hemat dari fee saja? Menarik bukan? Jadi apa yang kalian tunggu? Mendingan kalian cobain sendiri aja deh. Tutorial bisa kalian cek di kolom deskripsi. Bukan cuma itu, kalian akan dapatkan kelas trading gratis yang nilainya 3 juta rupiah jika kalian deposit di bulan ini.